Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan teman-teman kita akan bahas terkait dengan Bloom. Yang dimana Bloom sudah mengeluarkan data atau announcement secara resmi terkait dengan Techonomic. Nah, ini adalah berita yang paling kita tunggu. Why? Karena Techonomic adalah kunci untuk kita mengetahui kira-kira seberapa besar nanti akan kita dapatkan sebagai komunitas. Dan well teman-teman, cukup mencengangkan ya. Kita jadi beli lambu atau tidak. Namun sebelum itu teman-teman, kita cek di aplikasi yang dimana untuk Bloom sendiri itu untuk daily check-innya itu sudah selesai teman-teman ya. Tinggal hanya klik pertanian kayak gini aja yang masih bisa. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau up terkait dengan memepet, tentunya karena sudah snapshot kemarin, jadi bisa-bisa aja sih, cuman mungkin nggak terhitung teman-teman ya, karena sudah snapshot. Oke, kita akan kembali ke topik atau back to topik yang dimana di sini untuk Bloom dia sudah mengeluarkan datanya untuk total supply-nya sekitar 1 miliar koin ya yang akan diluncurkan oleh Bloom kayak gitu. Nah, apakah total supply 1 miliar ini atau 1 billion ini teman-teman itu termasuk besar atau tidak? Jadi kita akan bandingkan dulu dengan DEX lain teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita akan cari dulu misalkan DEX misalkan ya, salah satunya mungkin kayak PancakeSwap itu kan juga DEX sama seperti Bloom teman-teman. Ini teman-teman untuk supply maksimum itu sekitar 450 juta. Hampir setengah dari totalnya Bloom teman-teman, karena PancakeSwap ini juga DEX ya, ini DEX yang berada di jaringannya BNB. Nah, kita akan coba lagi teman-teman, kita akan bandingkan dengan Uniswap ya. Nah, ini Uniswap ini adalah DEX juga yang berada di jaringannya Ethereum ya. Nah, untuk Uniswap itu memiliki total supply teman-teman itu sekitar 1 billion, sama persis seperti Bloom teman-teman. Nah, walaupun dia memiliki total supply sama seperti Bloom yang lumayan banyak teman-teman, tapi harga dia itu sudah tembus hingga 123.000 ya. Berarti ini hampir 10 dolar teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di harga tertingginya teman-teman, itu dia sudah tembus sampai 400.000. Nah, kita akan cek lagi teman-teman untuk yang berada di jaringan Solana ya, itu salah satunya adalah Jup. DEX yang ada di Solana itu namanya Jupiter. Dan di sini kita bisa perhatikan teman-teman, untuk total supply-nya itu sekitar 6,9 billion, berarti hampir 7 miliar teman-teman ya. Jadi 7 kali lipat lebih besar dibanding dengan Bloom. Walaupun dia total supply sebesar itu, tapi dia memiliki harga teman-teman itu 6.700. Dan kalau semisalkan di sini kita coba kalkulasi, tadi kalau total supply dia itu 1 miliar gitu ya, berarti tinggal tadi harganya 6.700 kita kali, berarti kali 7, maka harga dia itu 46.000 ya. Jadi kalau Jupiter ini total supply-nya itu sama kayak Bloom, maka di harganya itu sekitar 46.000 teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, mahal atau sedikit harganya kembali lagi itu tergantung dari market cap. Yang pertama tergantung likuiditasnya teman-teman ya, berapa kira-kira liquidity yang dimasukkan, terus kemudian nanti terkait dengan market cap gitu ya, itu terkait dengan harga. Nah, jadi kesimpulannya total supply itu nggak jadi patokan teman-teman, jadi bukan penentu gitu ya. Nah, kita ke lanjut teman-teman terkait dengan pembagiannya. Di sini agak mencengangkan ya, dimana untuk komunitas itu hanya mendapatkan sekitar 20%. Dan 20% ini lagi itu nggak dialokasikan sepenuhnya untuk season sekarang atau ketika listing nanti gitu ya. Nah, jadi 20% ini itu dibagi lagi, jadi 50% itu untuk alokasi yang saat listing nanti, terus kemudian 10%-nya lagi teman-teman ya, itu nanti akan dialokasikan setelah listing. Kita sebut aja season 2 teman-teman ya. Jadi kemungkinan Bloom ini akan mengadakan season 2. Karena kalau kita lihat dari sini ya. Nah, lebih parahnya lagi teman-teman, udah kita dapat cuma 10%, kena pasting lagi sekitar 70% dari 10% yang tadi. Berarti coba kita hitung pelan-pelan teman-teman ya.
Jadi kita dapat 20% dari total supply yang 1 miliar, berarti sekitar 200 juta teman-teman ya. Nah 200 juta ini kita coba kalkulasi biar enak ya. Nah total supply teman-teman itu sekitar 1 miliar. Oke, 1 miliar, terus kemudian 20% untuk komunitas. Berarti kita kurangin dia 80% teman-teman. Nah 80%-nya berarti 800 juta. Oke, berarti 20% untuk komunitas itu sekitar 200 juta. 200 juta ini teman-teman itu nanti dibagi dua. 100 jutanya untuk season yang sekarang, terus kemudian 100 jutanya itu untuk season kemudian ya. Kita anggap aja season keduanya teman-teman ya. Berarti kita kurangi dia 100 juta teman-teman, 100 juta. Oke, berarti sisa 100 juta. 100 juta ini teman-teman itu nanti akan dipesting atau akan ditahan oleh pihak Bloom selama 6 bulan itu sekitar 70% ya. Berarti kita bagi lagi teman-teman nih. Kita bagi lagi seperti sekitar 70 jutanya itu akan dipesting. Maka untuk season ini teman-teman khusus untuk komunitas hanya akan dibagi itu sekitar 30 juta token atau koin dari total supply yang 1 miliar. Ini sangat-sangat sedikit jika dibanding dengan user aktifnya Bloom ya. Ini user aktif Bloom ya, anggap aja 9 juta ini teman-teman, 9 juta. Berarti kalau misalkan 30 juta ini saat listing nanti ya, kita bagi aja ini per orang gitu ya. 9 juta ini kita bagi. Itu kita hanya mendapatkan sama-sama 3 biji. Di sini aku nggak berbicara perbedaan poin, perbedaan referral, perbedaan mempad dan sebagainya ya. Kita bagi rata aja, kita cuman hanya dapat sekitar 3 biji. Menurutku nggak masuk akal sih teman-teman ya. Ini baru pengguna bulanan ya teman-teman. Kalau misalkan kita anggaplah yang elite itu 2 kali lipat ini ya, berarti karena kalau kita perhatikan di sini untuk anggota grup itu sekitar 26 juta ya. Berarti kalau gini kita cuma dapat 1 biji, 1 lah ya gitu ya. Nah kita anggap aja mungkin yang aktif itu sekitar setengahnya gitu ya dari total supply. Berarti sama-sama 2 biji. Ya menurutku sih kalau bisa sih ya, saranku terhadap Bloom ini ya kalau bisa jangan di-pasting lah gitu ya, biar kita komunitas itu dapatnya jangan cuman ada yang nanti cuma dapat 1 biji, ada yang mungkin bisa kemungkinan juga ada yang dapat setengah ya teman-teman ya. Ya mungkin kayak referralnya cuma 2 biji atau referral cuma 3 biji, terus kemudian mempadnya cuma hanya 750 mempad gitu ya, terus poinnya mungkin hanya 100.000, 200.000 ya kasihan gitu ya. Berarti yang akan dikasih berapa? Berarti cuma 0, sekian gitu ya. Sementara harganya kalau nggak nyampe $1 sip men. Nah kemudian teman-teman di sini kita coba translate aja. Nah untuk season sekarang teman-teman kriteria atau sumber yang akan dihitung untuk kita mendapatkan token teman-teman ya. Itu diantaranya di sini ada drop game, main tap-tapnya itu. Terus kemudian di sini referral, terus kemudian di sini ada pengguna mempad ya yang sudah kita trading gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada aktivitas lain, mungkin kayak login harian, terus kemudian trips. Aku bingung teman-teman, trips kok nggak masuk ya? Padahal dulu habis-habisan, saya termasuk habis-habisan ngadain giveaway biar teman-teman masuk trips gitu ya. Tapi kok nggak ada ya? Bahkan juga bikin konten dan sebagainya untuk promosikan trip, tapi di sini malah nggak masuk teman-teman. Udah kayak gitu aja teman-teman. Jadi intinya cuman ini aja sebagai penentu, nanti kita akan mendapatkan dari 30 juta itu ya. Dan di sini teman-teman dicantumkan bahwa total supply yang akan diedarkan nanti saat listing itu sekitar 19%. Karena 81% ini akan di-pasting itu selama 48 bulan. Jadi distribusi bertahap ya teman-teman. Misalkan kayak komunitas ini dapat 6 bulan untuk pastingnya, terus kemudian nanti untuk tim, untuk investor dan sebagainya. Mungkin nanti ada yang 2 tahun, mungkin ada yang setahun, dan sebagainya lah gitu teman-teman ya. Jadi intinya total supply yang akan dibuka teman-teman itu sekitar 19%. Dan ini menurutku cukup potensial untuk dia kuat naik. Ya harganya menurutku juga ini akan besar sih harganya ya. Karena yang beredar cuma 19%. Dan potensi untuk room cut-nya juga maksud di room full gitu juga ya kecil gitu ya. Jadi ada plus minus. Untuk total supply yang beredar sedikit berarti kemungkinan untuk di rook itu juga kecil gitu ya. Terus kemudian kalau total supply-nya banyak
Minusnya ya gampang diobok-obok gitu lah ya, gampang digoyangkan gitu. Nah ini yang jadi problem sebenarnya passing terlalu besar teman-teman. Seharusnya yang di passing itu ya mungkin 30% gitu, untuk alokasi pertamanya 70%. Udah alokasinya tipis teman-teman, hanya 10%, gitu ada 10% dibagi lagi 70%-nya di passing ya. Karena kita nggak anggap 20%, karena 20% itu kan 10%-nya untuk season 2. Ya kalau misalkan belum ini jackpot mungkin kita lanjut, kalau nggak JP, kalau harganya abu, jadi yang 10% itu belum kita anggap apakah kita nanti akan lanjut atau tidak gitu teman-teman ya. Aku sebenarnya kalau dari sisinya belum cukup paham teman-teman, yang dimana mereka tujuannya kenapa begini, biar komunitas itu nggak berakabur. Karena kalau kita belajar dari beberapa project-project yang lalu ya, misalkan kayak Hamster Combat, jangan Hamster Combat lah, Hamster Combat kan buruk gitu ya. Misalkan kayak Ketizen mungkin, atau mungkin kayak Ice Empire gitu, Rabbit dan sebagainya lah ya. Begitu komunitas dapat 50%, 60% ya. Jadi setelah listing ya mereka jual semua, terus sudah nggak ada lagi hubungan dia dengan project gitu. Jadi komunitas hanya yaudah begitu listing jual semua, selesai gitu, nggak perlu dengan project. Nah belum ini kemungkinan mereka membuat seperti ini biar komunitas nggak pada kabur. Tapi semoga aja 30% ini nggak mengecewakan ya, dalam arti 30% dari 10% itu. Kalau mengecewakan misalkan kayak udah harganya buruk, terus kemudian total yang dikasih juga sedikit gitu ya. Ya aku nggak tahu teman-teman ya, kemungkinan komunitas juga akan kabur gitu ya. Nah terus teman-teman di sini ada pembagian ya. Ini sebenarnya lengkap banget pembagiannya, misalkan kayak treasure gitu ya. Jadi di saat game mereka hanya dapatkan 10%, terus kemudian dia akan dapat alokasi bertahap itu selama 48 bulan atau sekitar 4 tahun. Kontributor juga sama teman-teman, juga akan kena pasting. Terus kemudian investor juga sama, dia juga akan kena pasting. Jadi semuanya akan kena pasting. Jadi kesimpulannya menurutku teman-teman, untuk 1 sampai kayaknya 1 tahun inilah, kayaknya nanti ketika listingnya belum, itu harganya akan stabil ya dalam 1 tahun ini, karena kan suplainya banyak banget yang ditahan. Jadi tapi nggak tahu ya rekomen beli atau tidak, karena aku nggak tahu ya harganya kayak gimana. Oke sekian segitu aja teman-teman, semoga dengan listingnya belum nanti Lamborghini akan kebeli, karena kita sudah capek juga ya farming setahun lebih. Belum lagi modal, lama-lama dipikir setelah juga. Oke, thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.